Assalamualaikum. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Amanda Istiari Nisa. Kalian bisa panggil dengan nama Kak Amanda. Kakak dari Universitas Jember, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, kakak akan menyampaikan mengenai tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Tema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran keempat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, adik-adik sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu sebagai berikut. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu mengetahui isi pesan beserta tokoh dan karakter yang terdapat dalam sebuah dongeng. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan arti penting meminta maaf kepada orang lain sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila. Yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan, memutar, dan meliukkan dengan tepat. Nah, hari ini Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Nah, yuk mari kita simak dan dengarkan dongeng yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri pertama, "Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini." Putri kedua, "Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini." Putri pertama, aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya." Bunga sedap malam, "Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu." Bunga anggrek, "Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras." Bunga mawar biru, "Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana." Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka.
Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku melati. Bunga anggrek. Aku juga mau minta maaf melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Bunga mawar biru. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu. Aku minta maaf ya. Bunga melati. Aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Adik-adik, setelah kalian menyimak dari dongeng tersebut, siapa saja tokoh berserta karakter yang terdapat dalam dongeng tersebut? Nah, tokoh beserta karakter dari dongeng tersebut yaitu yang pertama, para putri kerajaan. Karakternya senang mengagumi keindahan dan keharuman taman bunga di kerajaan. Yang kedua, bunga melati. Karakternya rendah hati, baik hati, dan tidak mudah tersinggung. Yang ketiga, bunga sedap malam. Karakternya pencemburu, iri, dan mau mengakui kesalahannya. Yang keempat, bunga anggrek. Karakternya iri, berprasangka buruk, dan mau mengakui kesalahannya. Yang kelima, bunga mawar biru. Karakternya iri, dengki, pencemburu, dan mau mengakui kesalahannya. Nah, dari beberapa tokoh yang terdapat dalam dongeng tersebut, kita dapat mencontoh karakter dari bunga melati yang selalu memiliki sifat rendah hati, baik hati, dan juga tidak mudah tersinggung. Adik-adik, apakah kalian pernah membuat kesalahan? Lalu, setelah kalian membuat kesalahan, apa yang akan kalian lakukan? Nah, adik-adik, berikut ada sebuah gambar anak perempuan. Namanya Dayu. Suatu hari, Dayu memecahkan pot bunga kesayangan ibunya. Lalu, Dayu merasa bingung. Ia ingin meminta maaf kepada ibunya, tetapi juga takut dimarahi. Wah, apa ya yang harus dilakukan oleh Dayu? Nah, tepat sekali. Yang dilakukan Dayu yaitu meminta maaf kepada ibunya. Anak-anak pemberani akan meminta maaf apabila ia melakukan kesalahan. Ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya berani untuk meminta maaf ya. Karena dengan meminta maaf, kita akan memiliki hubungan dengan orang lain akan tetap baik, dan juga hati kita akan merasa lebih lega. Jadi, adik-adik,
Jangan takut untuk meminta maaf ya apabila kalian telah melakukan suatu kesalahan. Oh iya, adik-adik, apakah kalian tahu manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen juga untuk tempat berteduh? Di bawah pohon yang rindang, kita akan merasa segar dan sejuk. Kita dapat terlindung dari sengatan sinar matahari. Nah, Dayu dan teman-teman di kelas 3 akan melakukan kegiatan olahraga. Lapangan di sekolah Dayu cukup teduh karena ada beberapa pohon rindang di sekitar lapangan tersebut. Mereka akan melakukan gerakan seperti berikut ini. Yuk ikuti gerakannya. Yang pertama, badan berdiri tegak. Yang kedua, rentangkan tangan ke samping. Yang ketiga, putarlah tangan ke depan 3 kali dan ke belakang 3 kali. Nah, selanjutnya yang keempat, badan berdiri tegak. Yang kelima, rentangkan kedua tangan ke atas. Yang keenam, liukkan badan ke samping kanan dan ke samping kiri. Yuk lanjut. Yang ketujuh, liukkan badan ke kanan atas. Liukkan badan ke kiri atas. Yang kedelapan, liukkan badan ke atas. Yang kesembilan, liukkan badan ke atas, melentingkan badan. Nah, adik-adik, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kita tidak boleh iri atas apa yang dimiliki oleh orang lain ya, karena memiliki sifat iri itu tidak baik. Dan juga apabila kita telah melakukan suatu kesalahan, lebih baik kita harus berani meminta maaf dan kepada orang tersebut, karena dengan meminta maaf hati terasa lega dan kita tetap memiliki hubungan baik dengan orang tersebut. Nah, sekian pembelajaran dari kakak hari ini. Semoga apa yang kita pelajari selalu bermanfaat ya. Nah, adik-adik jangan lupa selalu stay at home dan selalu mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi ini ya, agar materi pembelajaran yang kakak sampaikan dapat diserap dengan baik. Oke? Semangat belajar. Bye-bye.